itu bukan khotbah, PA bukan ceramah, PA bukan seminar. Jadi PA itu adalah Bible study. Berarti secara khusus kita melihat ayat demi ayat di dalam Alkitab. Saudara-saudara sudah punya Alkitab atau belum? Kalau saudara punya Alkitab, tolong tunjukin sama saya. Nah, Alkitab saudara dibuka. Jadi jangan sampai saudara hanya menjadi spectator dan listener. Tidak boleh. Saudara bersama dengan saya belajar Alkitab. Oke? Jadi kali ini memang saya mengambil dari Efesus pasal yang kedua. Nah, saudara baca, coba lihat bersama dengan saya ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal 2. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, dan karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, yang menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, saudara. Jadi ini pembacaan kita. Dan saya ingin menarik satu tema dari pembacaan tersebut. Yaitu discovering the mystery of Christian faith. Jadi menemukan rahasia daripada iman Kristiani. Saudara, iman Kristiani itu ternyata tidak simple. Bahkan very, very complicated. Nah, saya akan ulangi ya. Jadi saudara, kalau kita mau melihat akan seluruh kitab Efesus, nah, kitab Efesus itu adalah kitab satu dari 13 kitab yang ditulis Rasul Paulus. Rasul Paulus menulisnya kemungkinan dari penjara di Roma. Dan dia adalah orang yang pernah di dalam perjalanan misinya yang pertama itu singgah di Efesus. Nah, dia stay di sana 3 months. Kemudian pergi ke tempat lain, lalu kembali lagi ke Efesus untuk stay di sana 3 years. 3 tahun. Luar biasa. 605. Betul ya, 600. Oke, jadi ini ada suara-suara masih kelihatan. Nanti suara anjing menggonggong juga masih kedengaran. Jadi saudara, ini yang terjadi. Saudara menangkap atau enggak dulu? Jadi ini surat dikirimkan kepada jemaat Efesus. Jemaat ini
adalah jemaat campuran antar orang Yahudi dengan orang-orang Gentiles. Rupanya mereka itu tidak matching, saudara. Nah, sehingga Paulus dalam surat ini pun mengingatkan mengenai bagaimana kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi the whole epistle, dari seluruh dari surat ini, itu sebetulnya Paulus itu berbicara mengenai hal yang sulit sekali, saudara. Jadi kalau saudara tidak waspada, saudara akan tidak bisa menangkapnya. Makanya kita perlu hati-hati di sini. Jadi di Efesus, Paulus mengalami banyak pengalaman ketika dia masih di sana. Dia menghadapi orang-orang Efesus yang dulunya penyembah berhala Artemis. Dan Artemis itu dewi kesuburan, saudara. Sehingga orang-orang ini dulunya berpikir, merasa menghidupi akan kehidupan yang sangat sekali kafir. Jadi kehidupan sama seperti orang-orang yang menyembah setan. Oleh karena apa? Oleh karena Dewi Artemis ini itu biasanya menginginkan wanita-wanita menjadi pelacur-pelacur suci. Yang mereka menyerahkan dirinya untuk tanda petik nanti menghasilkan anak-anak hasil daripada perkawinan yang diberkati oleh Dewi Artemis ini. Jadi dengan latar belakang yang seperti itu, saudara, itu Paulus kemudian di sana mengabarkan Injil, dan Paulus itu secara khusus memakai satu tempat yang namanya Tyrannus. Tyrannus itu library, saudara, di mana dia itu kemudian mulai mengajar selama 3 tahun di sana. Menghasilkan orang-orang yang kemudian bertobat dan kemudian sangat faithful sekali dan setia sekali sampai hubungannya dengan Paulus begitu dekat. Kenapa bisa mengatakan begitu dekat? Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 20, dan saudara lihat, Paulus ketika di Miletus, itu Miletus jauh sebetulnya, tetapi meminta supaya orang-orang dari Efesus tua-tua, yaitu orang-orang pemimpin gereja Efesus, untuk menengok dia di Miletus. Dan Paulus di sana mempunyai suatu prediksi baginya akan mengakhiri kehidupan pelayanannya karena akan dibawa ke Romawi. Kemudian di sana sampai mati. Sehingga Paulus menjelaskan, sekali lagi menjelaskan kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sudah setia itu, supaya mereka itu betul-betul mengerti esensi dari iman Kristiani yang mereka sudah percayai. Nah, saudara perhatikan. Makanya kalau saudara melihat Efesus, coba lihat. Mulai pasal yang pertama, itu mulai dengan ayat-ayat di depan, sampai tiba-tiba mulai ayat yang ke-15, Paulus itu kemudian mulai ngapain? Dia memuji jemaat ini, aku mendengar dan bersyukur oleh karena imanmu, oleh karena kasihmu, dan sebagainya. Lalu, setelah dia mengetahui akan kehidupan jemaat Efesus yang begitu baik, dia masih kemudian mengatakan kalimat ini. Sejak itu, aku tidak pernah berhenti berdoa siang dan malam, meminta supaya engkau mendapat karunia roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, jadi bayangkan ya, jemaat sudah percaya, sudah aktif di gereja, sudah melakukan banyak hal yang baik, tetapi Paulus masih ngomong seperti ini. Oleh karena apa? Jadi tragedi dalam seluruh kehidupan umat Kristiani, termasuk yang saudara dan saya alami sekarang ini adalah hanya jadi orang Kristen yang baik, tetapi belum mengenal Kristus secara pribadi. Saya akan ulangi. Jadi misteri daripada iman Kristen, ini something, saudara. Jadi saudara perhatikan, tragedi dari kehidupan orang Kristiani sampai sekarang ini adalah percaya kepada Kristus, menghidupi iman sebagai orang Kristen, tetapi belum secara pribadi mengenal Kristus. Makanya Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke berapa itu, ayat pasal pertama mulai ayat yang ke-17, sejak itu aku meminta supaya Allah memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan saudara kalau lihat misalnya Wahyu pasal 2, nanti
pada saat Yesus itu kemudian itu memberikan salah satu suratnya, suratnya diberikan kepada jemaat Efesus. Dan itu jemaat yang baik sekali oleh karena Tuhan Yesus sendiri memuji. Dipuji sebagai jemaat yang sangat tekun sekali. Sehingga dari satu jemaat menjadi 7 jemaat. Jemaat yang sangat tekun sekali. Sampai Yesus mengatakan, aku memuji engkau. Oleh karena engkau tidak kenal lelah. Sehingga di jemaat ini dilakukan discipleship. Sehingga muncullah orang-orang yang kemudian mampu menjadi disciple of Christ. Seperti Aquila, Priscilla, dan Timotius, dan sebagainya. Luar biasa sekali. Ini jemaat yang hebat sekali. Bahkan Yesus mengatakan, aku memuji engkau karena engkau tidak mengenal lelah. Nah, jemaat ini rela menderita untuk nama Kristus. Sampai luar biasa sekali Paulus memujinya, bukan? Ya kan? Tetapi kemudian dia mengatakan kalimat seperti ini. Tapi engkau tidak lagi mencintai aku. Engkau sudah kehilangan kasihmu yang semula. Makanya pada saat kita mau berbicara mengenai Efesus pasal yang kedua, saya ingin background seperti ini you pahami dulu. Bahwa ini adalah tragedi kehidupan orang Kristen. Kenapa sebut tragedi? Oleh karena hanya bergerak sampai batasan tertentu, bahkan dunia sangat mengaguminya karena sudah menjadi kelompok orang-orang Kristen yang hebat. Tetapi sebetulnya belum mengenal Kristus secara pribadi. Ya, ini persoalannya. Lalu apa ini sebetulnya? Jadi ini yang Paulus mulai tulis, mencoba menjelaskan lagi di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10, kemudian pasal-pasal berikutnya. Nah, kita lihat sekarang. Pasal 2 ayat yang pertama. Kan dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan mengatakan kamu dahulu. Nah, ini 99% orang Kristen tidak mengerti. Kenapa? Oleh karena barangkali mereka tidak mengerti. Loh, saya sudah mati untuk dosa, apa maksudnya? Nah, saya tidak memahami oleh karena banyak di antara saudara-saudara yang kehidupannya itu not too bad. Kehidupan saudara good enough sebagai suami, sebagai istri, ya kan? Sebagai orang Kristen, saudara juga tidak korupsi, saudara tidak bunuh orang, saudara tidak berzina, saudara tidak jahat sama orang. Barangkali seperti itu, saudara. Makanya banyak orang tidak memahami bahwa di hadapan Tuhan kita adalah pendosa dan seharusnya kita binasa. Saya kasih contoh saja. Saudara kalau tidak ada contohnya, tidak ngeh. Dalam Matius pasal 18, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai raja yang punya hamba yang berutang sampai 10.000 talenta. Nah, 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, sekalikan aja 10.000 kali 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah orang kalau kerja 1 hari yang bisa kasih makan 1 keluarga. Bayangin aja. Nah, orang itu mendapatkan pengampunan dari raja itu. Oke? Nah, itu logikanya begitu. Tuhan sudah mengampuni kita. Lalu kemudian orang ini ketemu temannya yang utang kepada dia 100 dinar. Small. Tetapi orang ini tidak bisa memaafkan. Jadi perbedaannya begitu besar, tetapi yang seringkali kita tidak sadar adalah apa? Bahwa saudara dan saya itu utang begitu besar. Nah, ini persoalannya. Sehingga saudara sudah diampuni begitu rupa oleh Allah melalui darah Kristus dan saudara tidak. Kita pendosa yang sudah diampuni dosanya. Yang so serius, so hopeless. Itu yang terjadi. Ya, sehingga saudara tidak tahu, pas sekarang ini kita hidup, begitu mudah kita tidak bisa memaafkan orang. Kita masih menyimpan dendam. Kita kalau tidak suka dengan orang tertentu, kita membawa akan perasaan tidak suka ini seumur hidup. Kita ketemu aja, ngobrol aja juga nggak mau. Di gereja yang namanya persekutuan, nggak pernah ada. Oleh karena apa? Semuanya itu hanya proforma, basa-basi, hahihi, sama seperti saudara dan saya sekarang ini sedang hahihi dan palsu. Tidak ada apa-apanya. Jadi kita tidak bersekutu sebagai orang Kristen.
Oleh karena apa? Oleh karena kita sebetulnya belum hidup di dalam Kristus. Nah, ini persoalannya. Nah, makanya Paulus mengingatkan dengan mulai ayat yang pertama dulu. Sebelum bisa memahami misteri daripada keselamatan, you mengerti dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Nah, saudara bayangkan ya. Jadi dosa manusia itu ada 3 macam. Ada dosa original, dosa actual, dan dosa inevitable. Nah, dosa original oleh karena kita anak Hawa, Adam dan Hawa. Sehingga originally kita di hadapan Tuhan, status kita memang orang berdosa, siapapun juga kita baru terbentuk di dalam kandungan ibumu pun, saudara tanpa Kristus pasti masuk neraka. Itu namanya original sin. Ya kan? Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa, saudara. Tapi dosa yang kedua adalah actual. Yaitu dosa oleh karena kita secara sadar melakukan perbuatan dosa. Tetapi dosa yang ketiga adalah inevitable sin. Dosa yang tidak bisa dihindari. Setiap kita rata-rata lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Bayangkan kalau saya memberikan sesuatu contoh yang ekstrim. Anak yang dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya abusive. Yang kalau ngomong kotor, anak digebukin, digoblok-goblokin. Nah, dari kecil dia menyimpan dendam. Dia merasa anger. Dia marah sekali kepada papa mamanya. Tetapi dia tidak bisa balas. Dia cuma merepress itu. Nah, sekarang yang ada meskipun dia sudah menjadi dewasa, dia tidak happy. Jiwanya selalu restless. Dia selalu curiga, tidak bisa trust kepada orang lain. Dan selalu sulit sekali untuk berterima kasih kepada orang. Nah, kenapa begitu? Itu namanya dosa yang inevitable. Nah, sekarang kalau saudara mau perhatikan kehidupan ini, apa saudara dan saya itu enggak. Paulus mengingatkan, ya, sebelum mau memahami mengenai keselamatan yang sejati, you dan saya eling dulu. Kita dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa kita. Kita seperti itu. Hopeless. Lalu ayat yang berikutnya. Kamu hidup di dalamnya. Kamu menghidupi seperti ini, dosa ini siang, malam, pagi, petang, bahkan pada saat saudara mengikuti PA ini, yang serius mengikuti barangkali cuma 10%. Meskipun saudara hadir. Buktinya, saudara sedang tanda petik hanya menjadi listener dan spectator. Saudara tidak mencatat. Saya melihat saudara tidak mencatat. Oleh karena apa? Saudara tidak sungguh-sungguh ingin belajar firman. Jadi ini hanya bagian daripada obligation. Pengisian waktu kosong. Daripada nganggur. Oleh karena saya biasanya ikut PA di mission. Nah, saudara sebetulnya lebih sungkan kepada the mission, kepada kelompok ini, atau kepada Yesus Kristus yang saudara sedang katanya sedang sembah. Yang mana? Saya melihat dari gambar lagi, yang bergerak-gerak masih ke sana kemari, ini itu. Masih banyak sekali. Berarti apa betul saudara itu mencari kebenaran firman Tuhan? Nah, ini menjadi persoalan. Kamu hidup di dalam dosa seperti ini. Pagi, siang, malam. Sampai sekarang, meskipun sudah mengaku terima Kristus. You are not serious with that. Nah, ini yang Paulus mau katakan. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini yang kamu hidupi. Biasanya saya kalau jam begini sambil nonton, sambil makan, sambil ngemil, ya kamu ikutin aja. Kamu tidak peduli untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak menuntut banyak-banyak loh. Jadi memberikan time, spatial for God. Apa you willing to do it? Jadi Paulus mengingatkan sebelum mau bicara mengenai misteri dari keselamatan, you aware or not? Ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dan ini bukan masalah mengenai dosa lagi, tapi masalah ada kuasa di samping Allah yang sedang mengatur kamu. Nah, ini bukan nanti di dalam Efesus pasal 6, Rasul Paulus kalau you buka ini 2 halaman aja, itu nanti akan lihat bahwa di dalam Efesus pasal 6 itu disebutkan musuhmu itu bukan cuma darah daging, tetapi penguasa di udara. Ini iblis, setan.
Dan kamu tidak bisa lihat roh-roh di angkasa, roh yang jahat, yang mengatur, mendesain hidupmu ini. Nah, ini persoalannya. Dan kamu turutin. Itu Paulus mengingatkan. Jadi menjadi orang Kristen masih hidup di dunia, dan kita hidup dari Efesus pasal yang kelima, itu nanti disebutkan, hidup di dalam ikatan kronos, waktu yang jahat. Time is evil. Jadi kamu dan saya hidup dalam kronos, ikatan time yang evil. Dan di tengah kondisi seperti ini, meskipun kita orang Kristen, ini tragedi ini. Kita menuruti dosa dan kita mematuhi akan penguasa di udara, bukan Roh Kudus. Nah, sekarang contoh, penguasa di udara mengatur semua aspek hidup kita, sampai yang kecil-kecil sekali. Kita kadang-kadang tidak sadar, saudara. Dan saudara, saya pada baru beberapa hari yang lalu, saya ingat ya, ada seorang hamba Tuhan, usianya sudah 69 tahun. Padahal dia very successful di dalam gerejanya, dia almost the founder, seperti seolah-olah dia pendiri gereja tersebut. Sekarang gerejanya dulunya itu dari beberapa keluarga, sekarang itu sudah menjadi 1.200, saudara-saudara. Tapi aturan dari gereja, usia 65 tahun sudah pensiun. Dan terpaksa dipensiun, saudara-saudara. Ini kuasa kegelapan loh. Kuasa kegelapan. Padahal orang lihat ya, di dalam dunia politik aja, orang seperti Donald Trump, ini contoh yang jelek, 74, usianya cuma 1 hari lebih muda dari saya. Lahirnya 1 hari lebih muda dari saya. 74 masih dipakai jadi presiden. Mahathir, 90, masih dipakai jadi presiden. Ini di gereja, banyak hamba Tuhan yang justru pada masa tua, urapan Roh Kudus lebih banyak, pengetahuan firman Tuhannya itu lebih solid. Sekarang itu tidak boleh dipakai karena apa? Karena peraturan gereja. Kecuali kalau dia pikun, ya memang tidak boleh lagi melayani. Tapi dia masih sehat dan dia masih produktif. Dia masih sangat sekali kreatif pikirannya. Saya kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, saya punya creativity, sekarang jauh lebih bagus dari 10 tahun yang lalu loh. Tapi kalau saya coba ada di dalam gereja, saya terpaksa dipensiun. Nah ini kuasa dari mana? Ini yang melumpuhkan gereja. Tuhan memberikan kepada orang-orang disebutkan, makin tua makin setia, buahnya makin banyak. Tapi kuasa ke-8 nanti menghambat. Nah inilah. Jadi saudara bisa melihat, di dalam ayatnya yang kedua, ini Rasul Paulus mengingatkan, dan kamu itu menuruti dan mentaati penguasa kerajaan di angkasa. Kita orang-orang Kristen. Nah kita kayak gini, seluruh dunia itu seperti ini. Mulai sejak zaman Efesus. Saya teruskan. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Yaitu ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, dari Paulus ngaku dirinya dulu seperti itu, terus diperbudak oleh apa? Oleh dosa, ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi, kemudian Paulus mengatakan, jadi sekarang setelah kamu ngerti seperti ini, kamu ngerti hal yang kedua. Allah itu mengerti kondisimu. Allah mengerti keadaan kita yang hopeless dan helpless ini. Makanya Allah memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah anugerah. Kasih karunia itu adalah pemberian, completely pemberian dari Tuhan. Oke? Jadi berarti God berinisiatif. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6, dia memulai something. Dan kemudian kalau mau disebutkan, yang dimulai itu apa? Oh, ya kalau Agustinus mengatakan, dia implanted, dia menanamkan, namanya prevenient grace, yaitu anugerah yang mengawali, yang memungkinkan roh manusia yang tadinya sudah terjebak dengan dosa, sekarang mulai bisa mengenal Kristus dan percaya.
Pak Yakub, suaranya mute. Tutup lagi. Ya, dengar nggak sekarang? Dengar, Pak. Terima kasih. Ya, haleluya. Kalau sudah dengar. Jadi tadi saya ngomong kalian tidak dengar. Hanya Iya, bagian Pak. yang terakhir, Pak. Hanya bagian yang terakhir. 2 menit terakhir tersentuh kali itu mute-nya. Oh iya, barangkali. Tolong diulangi, thank Pak. you. Ya, jadi oleh karena kondisi kita yang hopeless dan helpless ini, dan Allah tahu, Dia kemudian berinisiatif memberikan kasih karunia yang Agustinus, Bapak Gereja, itu disebutkan sebagai prevenient grace. Anugerah yang mengawali, yang implanted, yang ditanamkan di dalam diri kita, yang menyebabkan roh kita itu kemudian bisa mengenali Allah yang hidup dan percaya kepadanya. Nah, inilah sebabnya. Nah, cuma anugerah prevenient grace ini baru 1 dari 4 anugerah. Jadi kasih karunia itu memang kalau sudah hadir, saudara dan saya sudah diselamatkan. Tetapi persoalannya, siapa yang tahu kalau kita sudah diselamatkan? Tidak ada orang yang tahu. Oleh karena anugerah ini harus di work out. Work out itu artinya kerjakan. Jadi Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan work out the salvation. Kerjakan keselamatan yang sudah engkau terima itu with fear and trembling. Dengan takut dan gentar. Jadi Agustinus mengatakan harus work out supaya anugerah yang pertama kamu bisa terima anugerah kedua. Dari prevenient grace, kamu menerima cooperating grace. Nah, setelah kamu terima cooperating grace, nanti kelanjutannya ada lagi. Cooperating grace itu anugerah kita bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Nah, sampai di situ dulu, saudara, kita lihat bagian selanjutnya. Oke, jadi cooperating grace ini seperti apa? Oke, kita lihat ayatnya yang ke-8 saja sudah. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau kita ini orang reform, kadang-kadang kita itu ngaku-ngaku kita diselamatkan karena anugerah. Tapi kita lupa bahwa anugerah itu misterius. Anugerah itu unseen. Di dalam Ibrani disebutkan bahwa anugerah yang diberikan itu unseen. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Tidak bisa kita mengerti apa itu anugerah. Oleh karena letaknya di mana, kita tidak tahu. Bagaimana karyanya, kita juga tidak tahu. Makanya Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Perhatikan di sini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ada 2 hal ini. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Memang kamu diselamatkan karena kasih karunia. Tapi tidak ada orang yang tahu. Oleh karena tidak ada yang tahu, Tuhan memberikan anugerah iman. Ini, ya saudara perhatikan sekarang. Ini misteri dari Christian faith. Jadi oleh karena tidak ada yang tahu bahwa dirinya sudah terima kasih karunia, bahwa dirinya sudah diselamatkan, maka Allah memberikan iman. Saudara, banyak orang itu yang pikir bahwa kalau saya menyebut nama Tuhan Yesus, saya percaya pada Dia, sudah pasti selamat. Oleh karena apa? Oleh karena ya Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 kan mengatakan begitu. Percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat. Tapi itu kan verbally. Ternyata banyak orang yang verbally mengaku percaya. Yesus sendiri juga mengatakan, aku tidak kenal kamu. Nah, hati-hati. Jadi kasih karunia itu misteri yang unknown. Oleh karena itu, prevenient grace ditambah dengan cooperating grace. Nah, sekarang cooperating grace itu berarti ada role dari manusia untuk meresponi precipitating grace tadi. Nah, role manusia untuk cooperate dengan Roh Kudus itu namanya anugerah iman. Nah, sekarang persoalannya, iman itu something, ya kan? Apa itu iman? Jadi kalau anugerah keselamatan tidak bisa kita itu kenali, oleh karena tidak related pada 5 senses manusia, maka iman diberikan supaya bisa related. Iya.
Jadi iman itu something, saudara. Nah, saya ingin menjelaskan ini latar belakang teologi yang saya pakai supaya saudara belajar ini, oke? Jadi sebetulnya saya pernah baca misalnya tulisan dari Arif Budiman mengenai ilmuwan dan aktivis. Dan Arif Budiman yang sudah almarhum itu, ya kan, dia mengatakan ada tiga aliran ilmu. Nah, ilmu yang pertama namanya positif empiris. Nah, ilmu yang kedua, aliran kedua adalah idealis. Aliran yang ketiga, campuran antara positif empiris dan idealis. Itu positif empiris itu apa? Itu artinya percaya bahwa ada objek tertentu yang bisa menjadi empirical yang aku kenal jikalau aku memakai rasio pikiranku dan perhitungan yang benar. Kalau memakai positif empiris, orang tidak akan bisa kenal Tuhan Yesus. Karena apa? Objek yang kita mau kenalin tadi tidak bisa menjadi empirical objek. Yang bisa menjadi objek rasional, yang bisa dibuktikan. Tidak bisa. Makanya dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9, Rasul Paulus mengingatkan, segala sesuatu yang Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia tidak pernah muncul dari pikiran manusia, tidak pernah ada dalam hati manusia. Nah, jadi unknown ini. Jadi kalau memakai positif empiris, cara berpikir kita tidak akan bisa mengerti ini apa ini. Nah, sekarang yang kedua, kalau idealis. Idealis itu seperti orang namanya Plato, idealis. Tapi kemudian dari tokoh reform, ada yang idealis sebetulnya. Seperti misalnya Cornelius Van Til. Nah, dia pikir idealis itu artinya aku percaya ada objek kebenaran yang aku tidak tahu, tapi objek itu sebetulnya manifestasi dari pikiranku sendiri. Nah, jadi yang aku tahu adalah pikiranku mengenai itu. Nah, saudara perhatikan ya. Nah, ini Cornelius Van Til itu tahu bahwa mau menjelaskan mengenai Tuhan Yesus dan keselamatan, it's impossible. Aku percaya aja yang sudah ditempelkan Tuhan di dalam pikiranku. Dalam bentuk prasposisi. Aku berprasposisi Tuhan ada. Aku berprasposisi bahwa Alkitab itu betul. Aku berprasposisi bahwa Allah itu Tritunggal. Aku berprasposisi bahwa Yesus itu putra Allah mati di atas kayu salib. Pokoknya prasposisi percaya dulu. Yang dinamakan oleh reform adalah istilah yang disebutkan, ya kan? Ya, percaya dulu, beriman dulu, baru mengerti, ya kan? Ya, itu yang disebutkan idealis. Dan saya percaya dengan cara yang pertama maupun kedua, saudara dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah mengenai keselamatan yang sudah dianugerahkan. Yang namanya prevenient. Kita tidak mengerti. Kamu diselamatkan karena kasih karunia. Apa itu? Makanya saya memakai yang ketiga, campuran. Yang sebetulnya itu ide yang cukup baik, yang cuma ditempel. Kanada, seperti misalnya dari Immanuel Kant. Immanuel Kant itu mengatakan bahwa objek yang kita amati, apa aja itu, tanda petik, sebetulnya itu kita itu bisa pikirkan sih. Sama seperti saya melihat satu kubus kotak, ya kan? Meskipun yang saya lihat dari mata saya paling-paling cuma 3 sisinya. Tetapi saya punya a priori. Saya bisa menghitung. Kubus kotak yang seperti itu, isinya ada 6. Nah, inilah. Jadi oleh karena saya bisa mengerti itu, saya percaya, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kubus sisinya ada 6. Meskipun mata saya cuma menangkap 3. Ini persoalannya. Pada saat kita berpikir mengenai iman, kita mesti menghargai anugerah Tuhan, bahwa Tuhan ternyata memberikan kepada kita bekal untuk bisa mengenal Dia, mengenal kasih karunia-Nya yang misterius itu dengan bekal yang seperti ini, iman yang connect kepada tubuh darah daging kita. Ya, saya akan ulangi ya. Jadi kalau kasih karunia tidak connect dengan tubuh darah daging kita, maka Tuhan memberikan anugerah iman supaya bisa connect dengan tubuh darah daging kita. Yaitu apa? Ya, kita bisa merasa, kita bisa ngerti, kita bisa berpikir. Nah, saudara, apa itu? Oh, di dalam Alkitab ada ratusan sarana
yang namanya spiritual means dalam tubuh darah daging yang bisa dipakai oleh iman supaya kita mengalami kasih karunia sebagai yang real. Saya akan ulangi. Alkitab penuh dengan sarana yang namanya spiritual means yang Tuhan sediakan bisa dipakai oleh iman untuk membuat kita bisa mengalami kasih karunia. Untuk bisa merasakan kasih karunia. Untuk bisa mengerti kasih karunia. Apa itu? Lah, saudara bayangkan aja. Misalnya aja, Tuhan itu mengatakan dalam Yesaya pasal ke-57 misalnya. Allah adalah Allah yang bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi dia hadir di dalam jiwa orang yang remuk dan patah. The broken spirit and contrite. Lah, jiwa yang remuk dan contrite, saudara ngerti. Sehingga saudara itu bisa ngomong sama seperti pemazmur 103. Iya kan? 103. Pemazmur itu ngomong kepada jiwanya sendiri loh. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Muliakanlah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Saudara bisa. Pada saat saudara menyanyi di gereja, saudara bisa menyanyi asal menyanyi. Saudara bisa menyanyi dari spirit. Saudara menyanyi oleh karena rohmu itu menuntun tubuh darah dagingmu. Sehingga saudara memberikan new song. Lagu yang baru. Yang diberikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa. Kenapa? Roh Kudus sudah ada padamu. Prevenient grace sudah diberikan. Sehingga saudara bisa. Sehingga sama seperti Mazmur 103 tadi. Saudara bisa men-educate. Bisa teach. Your soul, your feeling. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Muliakanlah nama yang kudus. Hai segenap batinku. You know it. And you can do it. Nah, ini baru dua macam, saudara. Padahal kita penuh dengan ayat-ayat yang luar biasa sekali. Di dalam Mazmur yang ke-50. Tuhan memberikan kepadaku telinga seorang. You know that. Sehingga aku rela mau mendengar firman setiap hari yang Tuhan akan bisikan kepadaku. Tuhan memberikan kepadaku hati seorang murid. You know that. You bisa membuat jiwamu menjadi teachable. Bukan seperti sekarang. Ngikutin PA, saudara nyatet pun tidak. Saudara tidak teachable. Tapi saudara mau ambil ballpoint, saudara menulis, saudara catat apa yang saya katakan. Nanti saudara bawa seumur hidup. Saudara akan berubah. Masa saudara tidak mau? Nah, ini persoalannya. Saudara sudah diberikan anugerah keselamatan, tapi anugerah keselamatan unknown. Tidak ada orang ngerti. Ini tidak connected dengan 5 senses kita. Makanya Allah memberikan iman. Iman itu anugerah supaya kita bisa cooperate. Ya kan, makanya disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11 bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Itu adalah assurance. So what we hope for. Tetapi iman juga bukti. Bukti dari apa? Evidence. Apa? Pengalaman apa? With God yang unseen. Nah, iman itu pengalaman dengan Allah yang kita tidak lihat, tidak bisa rasa, tidak bisa mengerti. Dengan iman yang Tuhan anugerahkan, kita memakai semua spiritual means dalam tubuh darah daging kita. Kadang-kadang Tuhan mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi sama seperti anak kecil, itu tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan. Bisa enggak menjadi childlike? Ini bukan childish, childlike. Bisa. Karena Holy Spirit itu bisa lead you, sehingga saudara menjadi seorang dengan childlikeness. Dan itu diperkenan Tuhan, sehingga antara saudara dengan Tuhan terjadi connection. Nah, inilah yang disebutkan kehidupan dalam keselamatan. The mystery. Yang sampai sekarang, sejak zamannya Paulus, jemaat Efesus tidak pernah ngerti dia sungguh-sungguh apa itu. Makanya mereka itu di dalam Wahyu sampai seperti itu. Menjadi jemaat yang luar biasa, tetapi tidak mencintai Yesus. Oleh karena apa? Tidak punya pengalaman iman. Makanya Paulus menjelaskan secara khusus. Sejak aku mendengar mengenai kasih,
Sejak aku mendengar mengenai kebaikan. Ini kan, di sini nih ya. Lalu ngapain? Aku siang malam berdoa untukmu. Supaya Allah memberikan engkau roh hikmat. Supaya kamu punya mata tertelik. Dan kamu bisa mengenal dia. Nah ini dia. The mystery of Christian faith. Saudara jangan sampai miss. Begitu miss, saudara, untuk selama-lamanya hanya jadi orang beragama Kristen yang mengadopsi budaya Kristen. Yang seolah-olah kita memakai aksesori Kristen dan kita memakai cultural Christian. Padahal kita tidak pernah mengalami kemenangan. Karena belum mengalami yang namanya prevenient grace ditambah dengan cooperating grace. Semakin banyak cooperating grace di tengah yang Paulus katakan Efesus pasal 5 ya. Ayatnya ke-6, ke-16. Dikatakan apa? Kita hidup di tengah waktu yang evil. Di tengah waktu yang evil, saudara mesti merebut waktunya Allah, Kairos. Sehingga ada waktu di mana kita mempunyai kemenangan iman, yang kalau kita repeat, berulang-ulang, hidupmu dan saya berubah. Tapi kalau cuma satu kali, nanti bulan depan baru kita healing lagi, ya nggak berubah apa-apa. Tapi kalau tiap hari kita healing, Tuhan aku tahu you menyediakan spiritual means. Iman saya mau pakai Tuhan. Tuhan pakai mengatakan supaya, misalnya Matius pasal 5, hendaklah kamu lapar dan haus akan kebenaran. Saudara perlu minta itu. Mintalah supaya punya hunger and thirst for righteousness. Karena itu yang diperkenan. Ya, saudara beberapa hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang sakit. Oke, lalu saya ngomong-ngomong dengan seorang teman melalui chatting. Nah, teman seblutin mengatakan kita doakan hamba Tuhan tersebut kena stroke, Pak. Saya mengatakan, oh ya, kasihan sekali. Lalu saya tanya, you kenal dia? Oh enggak, saya cuma tahu dia pernah khotbah di gereja saya. Oh, jadi kalau you enggak begitu kenal dia, saya tanya, lu kalau doa sama dia isinya doamu apa? Dia bingung, saudara. Ya doa aja supaya dia sembuh. Lah ya itu bukan doa orang Kristen. Doa orang Kristen itu yang pertama mesti mengerti. Kalau Tuhan mengingatkan kamu ada hamba Tuhan yang sakit, itu privilege, hak istimewa. Tuhan ingin kamu itu terlibat. Oleh sebab itu Tuhan ingin kamu itu sadar dan minta kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan, saya belum kenal pendeta tersebut. Tolong beri kepada saya jiwa yang genuine pada saat mendoakan dia. Tolong help me. Nah, saudara akan diberi genuineness. Sehingga saudara bisa pray. Dan saudara itu connect with God. Prayer yang seperti itu. Prayer orang yang saleh. Disebutkan di dalam akan didengar oleh itu. Jadi ini sebetulnya namanya spiritual means. Ratusan macam. Di dalam Alkitab ini yang sudah tersedia bagi. Jadi kita itu jangan berhenti pada tahapan jadi orang Kristen sama seperti jemaat Efesus tadi. Paulus menginginkan supaya kita masuk di dalam pengalaman cooperating grace. Nah, nanti kalau kita sudah mengulang cooperating grace, nanti Tuhan akan memberikan anugerah ketiga, yaitu sufficient grace. Sufficient grace itu anugerah sampai makin lama kamu makin merasa keselamatan dalam Kristus, anugerah dalam Kristus sudah sufficient for me. Sudah enough. Sehingga saya menjadi content, self-content. Saya tidak merasa kekurangan lagi. Sehingga jiwa saya tidak terjerat pada uang. Jiwa saya tidak terjerat kepada kebutuhan-kebutuhan lain. Oleh karena apa? Saya sudah merasa keselamatan dalam Kristus sudah cukup bagi. Nah, bukan lalu kita tidak butuh makan, tetapi saya tidak terjerat lagi diperbudak oleh barang-barang di dunia ini. Nah, ini namanya anugerah ketiga, sufficient grace. Nah, setelah mendapat anugerah ketiga, Tuhan akan menyediakan anugerah keempat, yaitu efficient grace, yakni anugerah sehingga Roh Kudus leluasa memakai saudara dan saya. Hidup ini seperti itu. Sehingga persis seperti yang Paulus katakan dalam Roma pasal 8, kita memang sedang diubah
menjadi makin serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Dan inilah arti kehidupan Kristen. Jadi misteri daripada Christian faith, saya harap saudara memahami. Dan Paulus menjelaskan dengan puncaknya dalam ayatnya ke-8, yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oh, memang anugerah yang membuat kita selamat. Tapi oleh iman. Tanpa iman, Yakobus mengatakan, apa yang kita katakan itu belum merupakan realita yang real. Makanya iman tanpa perbuatan nyata dan tidak ada apa-apanya. Ya begitu. Sehingga kamu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman yang work out salvation, yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Setelah itu barulah ayatnya yang ke-9, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum. Nah itu. Jadi setelah kita mengerti ini, kita mengerti sekarang Paulus mengatakan. Oleh karena dalam hidup ini, kamu dipanggil mengerjakan pekerjaan Allah. Apa itu? Semua pekerjaan. Semua aspek hidup ini. Sejak fall, jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, semuanya sudah ada di dalam kuasa iblis. Kuasa dosa. Kamu mesti membebaskan. Roma pasal 8 mengatakan, semua ini sedang mengerang-erang, minta dibebaskan dari jerat sia-sia. Baik di dalam bidang kehidupan pribadi, bidang keluarga, bidang bergereja, bidang kehidupan masyarakat, bidang di dalam profesimu, semuanya. Dan ini masing-masing ada puluhan aspek luar biasa. Jadi tadi saya sebutkan, bidang kehidupan pribadi, personal life. Waduh, kehidupan kita ini masih banyak yang diatur oleh dosa seperti tadi. Dari makan, dari tidur, dari minum, dari pakaian, semuanya. Kita itu diatur oleh dosa. Harus mulai kita bekerja membebaskan. Semua dari private life, dari family life. Semua aspek masih dikuasai dosa. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri. Cara kita itu mengatur waktu, cara mengatur keuangan, cara kita ngomong, cara kita berkomunikasi, cara kita mengontrol emosi. Waduh, kalau mau satu persatu, tiap hari saudara dan saya berbuat dosa. Ini pekerjaan yang harus kita kerjakan, memenangkan area-area itu for God's glory. Jadi semuanya, ini dari keluarga, belum dari gereja, dari masyarakat, waduh semuanya. Sampai kepada profesi kita. Jadi hidup ini, Yohanes pasal 17 mengatakan, memang kita masih ditempatkan di tengah dunia. Meskipun kita bukan warga dunia lagi. Tetapi Tuhan, dia dalam doanya mengatakan, Bapa, jangan ambil anak-anakmu dari dunia. Lindungi mereka dari hal yang jahat. Oleh karena apa? Mereka harus mengerjakan pekerjaan Allah. Ya, di dalam dunia. Jadi hidup kita adalah hidup dalam anugerah. Kan? Yang purposeful. Yang Allah mempunyai purpose untuk semuanya ini. Dan ini jangan sampai kita berhenti di tengah. Jadi itulah penjelasan saya daripada Efesus pasal 2, 1 sampai 10. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan saudara-saudari jika